balik lagi denganku Siti Muslimah. Kali ini aku mau berbagi cerita kembali tentang sedekah. Gimana caranya aku bisa membeli kamera DSLR tipe 200D touch, dan gimana caranya aku juga bisa mendapatkan jam tangan Seiko. Ingin tahu ceritanya? Jangan kemana-mana ya, tonton terus videonya sampai akhir. 2018, saat aku masih stay di Pare, saat aku belajar di Pare, aku tidak luput dari doa, aku tidak luput dari targetanku, aku tidak luput dari impianku. Semua yang aku inginkan, aku sudah tuliskan di dalam buku catatanku. Apa yang harus aku perjuangkan, kemudian apa yang harus aku lakukan, target apa ke depannya. Kemudian aku juga tidak lupa untuk selalu menulis pencapaian-pencapaian dan yang harus aku capai pada saat itu juga maupun pada masa yang akan datang. Kebiasaanku yaitu aku membagi antara sedekah, uang jajan, dan uang tabunganku saat di Pare, yaitu menggunakan botol. Apa? Botol. Jadi ceritanya aku memiliki 2 botol. Yang botol pertama itu aku tulis dengan tulisan sedekah, dan yang botol kedua aku tulis dengan tulisan tabungan. Untuk botol sedekah, jadi kalau aku itu lupa nggak ngasih sedekah setiap paginya di satu musola ataupun ke siapapun, uang itu aku alihkan untuk dimasukkan ke sebuah botol yang aku miliki, yaitu botol sedekah. Kemudian untuk yang tabungan, biasanya aku 2 minggu sekali ataupun 1 bulan sekali aku nabung, tapi jumlahnya agak lumayan kalau untuk tabungan, karena memang jarang-jarang aku nabung, jadi hanya sesekali doang aku meletakkan tabungan aku. Saat itu weekend, khususnya hari Sabtu, aku selalu pergi ke lapangan Chandra Birawa yang ada di Pare. Ngapain? Aku di situ jogging, karena emang olahraga yang sering aku lakukan itu adalah jogging. Jadi setiap pagi maupun sore hari aku jogging. Saat itu aku bertemu dengan seorang kakek-kakek, dimana kakek itu dia hidupnya sendiri, dia tidak memiliki keluarga maupun saudara yang menemani dan mengurusinya setiap hari. Karena kakek itu cerita kepadaku banyak hal tentang kehidupannya. Hatiku merasa terenyuh, hatiku merasa kasihan melihatnya, karena begitulah perjuangan hidup tanpa adanya saudara ataupun anak yang bisa mengurusinya. Kemudian aku memberikan sedekah kepadanya karena aku merasa kakek itu membutuhkan. Jadi aku merasa itu adalah hal yang pantas untuk kakek itu dapatkan. Jadi setiap hari Sabtu aku selalu bertemu dengan kakek itu, dan kakek itu sudah tahu aku itu mau ngapain. Aku merasa senang, aku merasa bangga karena ketika aku melihat kakek itu bisa tersenyum. Karena pertama kali aku melihat kakek itu merasa kasihan sekali dengan keringat yang bercucuran, dengan ekspresi wajah yang kasihan deh pokoknya. Setelah pulang dari jogging, aku selalu pergi ke pasar membeli buah-buahan, karena aku merasa buah itu penting untuk staminaku dan energiku. Ketika aku belajar, aku harus tetap menjaga kesehatan walaupun waktu aku sibuk hanya untuk belajar dan belajar, karena aku harus sadar diri, aku harus tahu diri bahwa otak dan tubuhku itu membutuhkan energi, membutuhkan vitamin, membutuhkan protein untuk perkembangan daya pikirku, untuk perkembangan proses cara berpikirku dalam belajar.
Sepulang dari pasar, ketika aku jalan, itu bertemu dengan seseorang yang memang membutuhkan bantuan juga. Jadi selalu aku bawa uang yang di botol itu, uang tabungan, untuk aku sedekahkan kepada orang lain yang ketika aku di jalan itu bertemu mereka yang membutuhkan. Jadi selalu stay dan selalu aku bawa kemanapun uang sedekah itu. Saat itu ayahku memberiku jam tangan. Jam tangannya itu mereknya Rolex. Aku suka sekali. Aku senang ketika memakai jam tangan tersebut karena modelnya itu bagus, modelnya itu stylish dan harganya mahal. Tapi sayang sekali jam tangan itu tuh hilang. Entah gimana ceritanya bisa hilang, aku lupa ya kan. Terus aku itu memiliki target. Aku menulis dalam buku catatanku, aku bisa membeli kembali jam tangan yang sudah hilang. Karena aku merasa menyia-nyiakan pemberian dari ayahku, karena itu adalah jam tangan spesial untukku. Kemudian suatu hari aku itu pergi ke sebuah mall di mana aku mencari jam tangan Rolex itu. Ternyata jam tangan Rolex itu tidak ada, tidak terjual di kota Kediri. Aku udah muter-muter beberapa mall dan memang tidak menemukan jam tangan yang ingin aku beli. Namun pada saat itu aku melihat ada jam tangan Seiko. Jam tangannya itu bagus, aku suka, dan akhirnya aku jatuh hati pada jam tangan Seiko itu. Aku membeli jam tangan itu dengan harga 3 juta. Memang itu tidak sebanding harganya dengan jam tangan Rolex. Namun aku bersyukur bahwa aku bisa membeli jam tangan itu. Allah memang maha tahu, Allah memang maha besar, Allah memang maha kaya, memberikan suatu hadiah kepada hambanya sesuai dengan keinginan dan target apa yang sudah jadi impiannya. Karena dengan jam tangan itu, aku merasa sangat bermanfaat sekali. Aku bisa mengatur waktuku ketika aku beristirahat makan dan selesai dari belajar, ketika aku harus berhubungan dengan Allah, ketika aku harus berhubungan dengan teman-teman, ketika aku harus datang jam belajar, aku merasa jam tangan itu sangat bagus sekali. Jam tangan itu sangat bermanfaat bagi kehidupan aku. Aku bisa mengatur waktuku dengan seefektif mungkin dengan jam tangan itu. Karena peristiwa yang sudah terjadi itu tidak bisa diulang kembali. Ketika aku melakukan kesalahan, tidak bisa aku perbaiki karena itu sudah terjadi. Makanya aku tidak ingin menyia-nyiakan waktu yang ada. Waktu terus berputar, waktu terus berjalan sesuai dengan kehidupan. Jadi aku ingin memanfaatkan waktu itu sebaik mungkin, seefektif mungkin. Makanya aku di sana belajar dengan sungguh-sungguh. Aku tidak ingin menyia-nyiakan waktu yang Allah beri kepadaku, waktu yang orang tua beri kepadaku. Kemudian aku menulis target juga di buku catatanku, aku bisa beli kamera, dan akhirnya aku bisa beli kamera. Allah memang maha baik. Setelah aku selesai pergi beli jam tangan, aku masih menyisakan uang. Saat itu aku bingung, uang itu tuh mau aku apakan ya, mau aku gunakan untuk membeli apa ya kan. Kemudian aku keliling-keliling, ternyata aku menemukan sebuah toko kamera, dan memang itu adalah impian aku bisa membeli kamera. Saat itu aku langsung pergi ke toko kamera itu, aku melihat-lihat dan ada salah satu kamera yang bikin aku suka, yaitu kamera DSLR tipe 200D Touch. Karena kameranya itu lucu, dia
layarnya itu bisa diputar, makanya aku suka. Dan dia touch juga, jadi bisa untuk selfie. Aku suka dengan desain kameranya. Kenapa aku beli kamera? Karena memang aku itu punya impian dari dulu, aku bisa nge-branding sebuah baju. Jadi aku tuh bisa mendesain sebuah baju, kemudian aku bisa memberikan sebuah model yang cantik, desain aku sendiri untuk aku jual. Alhamdulillah, aku bersyukur sekali. Allah memang maha tahu, Allah memang maha kaya. Dengan sedekah, apapun keinginanmu, apapun yang sudah jadi targetmu, insya Allah tercapai. Makanya jangan sungkan-sungkan, jangan pelit-pelit, jangan ragu-ragu untuk sedekah. Karena dengan sedekah, semua keinginanmu, semua targetmu, semua pencapaianmu insya Allah akan Allah kabulkan, akan Allah mudahkan. Karena rizki itu tidak ada yang tahu, iya kan? Karena manusia itu tidak bisa membagi rizkinya secara tiba-tiba, karena uang itu akan selalu habis. Tapi gimana caranya untuk memanfaatkan rizki itu dengan sebaik-baiknya, dengan sebaik mungkin. Oke, baik, terima kasih ceritaku hari ini. Nanti disambung cerita-ceritaku besok, dan sampai nanti.